memberikan tangis, identitas diri kita, supaya kita nanti tidak mencela-mencela, tidak salah sedih, ya, tidak wahana ya, tentang kondisi orang-orang beriman di dunia ketika melakukan amalia-amalia, ada saja orang akan mentertawakan kita. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia dulu mentertawakan orang-orang beriman. Kalau kita sudah punya Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu tidak ada apa-apanya. Justru yang bahaya itu kalau kita mengejar makhluk, maka tidak hanya makhluk kita kehilangan, tetapi juga kita kehilangan sang Khalik. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan pula Bapak Al-Mukarram Tuan Haji Ahmad Khairul Abrar, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Fabrani, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainal Arifin, Bapak Ustadz Haji Zainun, para pengurus pusat JTKN. Namun pelinggi sulit kepanjangannya, maka cukup sebut singkatannya. Jamaah B sida JTKN. Tarekoh B sida JTKN. Mesak taran JTKN niki di NTB niki di Indonesia ndah. Nggih. Jadi gampang makin dadang. Itu tarekoh B JTKN. Siti yang hormati pula para pengurus pusat IKADAPA, bapak-bapak para ketua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah JTKN, singkatnya selaputa si hadir maupun si dina hadir, bahkan yang bukan jamaah pun insyaallah diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga memasuki minggu kedua, pekan kedua dari bulan Rajab niki, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi niki tetap terjaga, bahkan terus meningkat, sehingga nanti kita bersama-sama masuk bulan suci Ramadan. Itu makanya masuk bulan Rajab ada beberapa amalan-amalan yang kita dianjurkan. Salah satunya memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nggih, diperbanyak niki. Salawat serta salam dan lupa tahdiah Pak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, ibadah, muamalah, tak terkecuali ibadah batiniyah marak Nabi si jalanin taniki. Kemudian si selanjutnya yang mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid, kepada takmir masjid. Nah, itu masjid niki Nurul Hidayah, masya Allah. Berarti ini orang-orang yang sering ke masjid niki adalah orang-orang dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena sudah mengizinkan pengurus kami yang ada di dusun dan desa niki untuk menggunakan masjid niki. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan niki, masjid niki semakin dicurahkan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid niki semakin membawa ketentraman
bagi jamaahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang dikatakan sama Tuan Guru Zafrul Fauzan Tabrani, mungkin sebagian orang akan heran, atau mungkin tadi ada orang lewat, pas tadi teriakan wirid atau zikir tahlilnya yang keras, ngombe dengan ini katanya kan. Mungkin ada yang senyum-senyum, atau mungkin arak begibah balik yang ngombe angkat ini katanya. Ini sudah ada di dalam Al-Quran, bapak-bapak tiang, tentang kondisi orang-orang beriman di dunia ketika melakukan amaliyah-amaliyah. Ada saja orang akan mentertawakan kita. Ini dalam surat Al-Mutaffifin. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajram, yang melampaui batas, berdosa, jarang melakukan amal kebaikan. Siapa mereka? Kanu minalladzina amanu yadhakun. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia dulu mentertawakan orang-orang beriman. Angka itu menekereren ditulak besili, tidak ngombe baru. Oh berarti nih, ya kan? Ya itu dah jawabannya. Jadi kita tidak boleh kita tersinggung, tidak boleh kita marah. Sehingga tadi Masya Allah dengan teriakan zikir, yang lihat kita ini sudah hanyut dalam zikir kita masing-masing, yang berdoa untuk diri tiang sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan dengan terus kita lakukan niki, membumikan zikir dan menzikirkan bumi niki, Allah Subhanahu wa taala semakin dan semakin memberikan kita kenikmatan dalam ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala semakin melunakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala semakin membuat orang-orang yang berada di sekeliling kita, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, baik itu warga kita, merasakan keberadaan kita, merasakan kedamaian ketika berada di dekat kita. Ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semakin banyak kita berikan manfaat kepada sekitar kita, supaya semakin hati kita ini lunak, supaya kita semakin nikmat dan nikmat melakukan ini. Sehingga alhamdulillah ada yang lihat di antara kita niki yang rutin, padahal dia bukan dari lingkungan atau dusun yang memang wilayahnya dapat jadwal niki, tapi selalu hadir. Nah ini artinya dia sudah merasakan kenikmatan itu. Dan ketemu saudara saya nikmat pokok. Memandang wajah Tuan Guru, mendengar nasihatnya, ketemu dengan teman-teman yang bukan teman kampungnya, tapi teman seperguruannya. Sehingga mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap istiqomah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah hati kita lunak, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, nikmat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar kita merasakan tentram, merasakan manfaat atas keberadaan kita, insya Allah urusan-urusan dunia itu jadi mudah. Urusan-urusan dunia itu tidak ada yang sulit. Kalau kita sudah punya Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu tidak ada apa-apanya. Justru yang bahaya itu kalau kita mengejar makhluk, maka tidak hanya makhluk kita kehilangan, tetapi juga kita kehilangan sang Khalik. Jadi kalau kita berkorban untuk sang Khalik, maka makhluk akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita berkorban untuk makhluk, kita berkorban untuk dunia, orientasi kita hanya perbendaharaan dunia niki, kita akan kehilangan perbendaharaan itu, dan kita pun akan kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ketika kita sudah pindah alam, maka berubah. Kalau di dunia orang-orang mentertawakan kita, tapi nanti lanjutan surat niki, apa katanya?
Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka nanti di akhirat giliran orang-orang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir. Dulu di dunia kita ditertawakan, tapi besok di akhirat giliran kita yang tertawa. Nah, kan kemarin bye bye, kita tinggalkan masuk insyaallah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dijelaskan juga niki di dalam surat niki, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Orang-orang baik itu, orang-orang baik itu akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di alam barzah kita duduk berzikir, Bapak-bapak Ibu ya, sebagaimana kita lakukan di dunia ini. Jadi tidak hanya kita didatangi oleh amalia-amalia kebaikan kita menemani kita di kubur, tetapi apa yang jadi rutinitas kita dulu di dunia juga insya Allah akan kita laksanakan di alam kubur. Demikian yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minas sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.